waktu di awal ditemukan sama Van Els. Nah setelah itu belum diapa-apain sampai 1903 baru Bos mengangkat mengenai Candi Ngawen di sebuah jurnal. Kalau nggak salah di BKI kalau nggak keliru 1903. Nah setelah itu baru tahun 1911 digali lagi oleh Van Erp. Waktu itu Van Erp lagi ngerjain Borobudur. Kemudian survei di wilayah Magelang, terus ke sini juga, dan di sini kemudian dilakukan penggalian total tahun 1921. Mas itu lengkungannya tidak bertambah lagi atau dari dulu memang seperti ini, tidak bertambah tidak berkurang? Dari dulu seperti ini, Seperti nggak ini. bertambah. Soalnya 1927 itu kemudian dibikinin gorong-gorong keluar. Oh, Ada jadi saluran airnya. Oh. airnya keluar. Cuman ini memang dibiarkan seperti ini, tidak Iya, dibersihkan. masih dibersihkan. dibuka. The structure in here. Tapi nantinya akan direkonstruksi lagi. Iya, kalau Support mau direkonstruksi ini juga bisa. So Ini kan dulunya juga seperti ini. Melengkung juga. Melengkung juga, dan ini nggak ada. because Benar-benar cuma covered fondasi with bagian bawah. flood and water. Yeah. Nah, 1921 itu sama Perquin kemudian melakukan survei di sini, melakukan penggalian lagi, kemudian ditemukan Candi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia waktu itu melakukan susunan percobaan dan ketemulah ini sama Candi 1 yang di sebelah. Itu yang hasil temuannya si Perquin, pemugarannya Perquin. Di tahun 1921 itu juga ketika penggalian nemu arca Amitabha. Nah, arcanya kalau teman-teman tanya apa dulu arcanya tempatnya di situ dan di sini enggak. Soalnya sama Huppermas dulu dia ditemukannya juga di luar kompleks, terus sama ketika setelah pemugaran biar mengamankan arca, salah satu arca dibawa ke dalam candi, satunya di atas itu. Nah itu setelah dilakukan pemugaran. Jadi itu arca bukan in situ yang sebenarnya aslinya di situ. Itu masih perlu ditanyakan lagi soalnya lantainya kan juga hilang, terus tataannya istilahnya apa? Dudukan arcanya itu pemasangannya itu juga hilang. Jadi kita nggak tahu. Jadi nggak ada yang asli. Arcanya itu Maksudnya nggak asli itu tempatnya aja yang nggak asli. yang asli sini. Nah, kalau nemukannya di sekitar sini, tapi apakah itu tempatnya di Candi 4 atau ini tempatnya di Candi 2 itu yang masih perlu dilakukan kajian ulang. Iya, udah nggak utuh. Dia sudah kebal. Tadi teman-teman sudah naik ke atas? Belum. Nah, kalau belum, kalau naik nanti soalnya kalau bareng-bareng kasihan tempatnya nanti nggak Yang di semen apa ya? ya itu di semen. Kenapa kok di semen? Kalau sekarang kan nggak boleh. Dulu itu karena candinya itu minim temuan batu candi. Ini dari hasil laporannya si Perquin waktu melakukan pemugaran. Dia melakukan penyemenan itu karena yang ditemukan hanya batu kulit. Nah, jadi untuk perkuatan yang di dalam, untuk membuat batu ini tuh dulu gitu ya, biayanya terlalu mahal. Terus di sini kan lagi keadaan darurat dan waktu itu lagi euforia untuk pemugaran. Makanya dia 1925 sampai 1927. Belum, masih pemerintahan Hindia Belanda. Waktu itu yang melakukan pemugaran OD, Dinas Purbakala Belanda. Nah, sama dia awalnya dulu ingin dikasih pecahan batu. Jadi pecahan batu buat menguatkan yang di dalam gitu loh. Tapi karena pecahan batu itu dia menilainya dia tidak bisa awet. Engko sempane dadi percuma, terus akhirnya di semen itu. Dicor ya? Bagian dalam dicor ya. Dia sebenarnya sudah membuat blueprint sampai atap, tapi karena bagian ini kan cuman sampai atap 1. Sebenarnya kan kalau di gambarnya Perquin itu ada atap 1, 2 dan 3. Yang 3 itu puncaknya Ratna. Jadi bukan stupa kayak umumnya Candi Buddha tapi Ratna. Kurang tahu pertimbangannya si Perquin itu apa, tapi yang jelas dalam sketsanya dia bikin puncaknya Ratna. Kalau teman-teman lihat mungkin kayak puncaknya di candi-candi Pelausan gitu kan atapnya juga Ratna ya di atas, jadi bukan stupa. Itu yang dari Perquin gitu. Terus di sini yang paling menonjol itu, dan kebetulan sampai sekarang nggak ditemukan di candi lain. Sebenarnya ada sih candi lain tapi di Jawa Timur, cuman lebih kecil, itu di Candi Kidal, merupakan sosok singa. Dia singa jantan yang digunakan. Ada yang tahu singa
simbolisme kenapa dibikin di candi dan apa simbolisme singa di dalam Buddhisme? Aku lupa. Tebak kalau bisa nanti dapat kaos dari Mas Agit. Singa. Sila kalau mau dapat kaos. Tapi kayaknya percuma. Singa dalam Buddhisme sebagai lambang keagungan, keagungan, kemuliaan, kebesaran. keperkasaan, Nah, simbol itu tercipta dari sebuah sifat. Jadi orang-orang dulu itu menggambarkan sesuatu itu menggunakan simbolisme. Selain dia memiliki unsur arsitektural untuk keindahan, dia juga memiliki makna religius tersendiri bagi bangunan-bangunan religius. Kenapa singa yang dipilih? Pertama, dalam kehidupan singa di sini itu singa jantan. Singa itu hidup berkelompok. Dan singa itu tidak memiliki predator atau dia di atas Dia top predator. iya, di atas rantai makanan, puncak rantai makanan. Singa dalam kelompoknya kalau singa jantan itu dia merupakan pelindung. Kenapa pelindung dalam kelompok atau klannya? Yang berburu singa itu kan yang betina, bukan yang jantan. Itu salah satu kenapa singa yang digambarkan di sini itu singa jantan. Ini yang mahat orang Jawa Pak? India. Yang mahat Kan di saya Jawa kurang nggak ada. tahu apa dulu Jawa kan nggak ada impor TKI gitu, tenaga kerja India ke sini, kita tidak bisa memastikan. Maksudnya dapat gambarnya dari mana gitu? Kalau gambarnya dari mana, ini beberapa teori sih. Jadi sejak dulu kan memang ada pertukaran pelajar tuh dari Jawa ke India. Salah satu contohnya waktu pembangunan Nalanda di India. Itu kan ada pertukaran pelajar dari Nusantara ke sana dan juga ada yang dari sana ke sini gitu. Ada lagi teori lain kenapa singa-singa jantan yang digambarkan di Indonesia karena orang sini itu nggak melihat nggak pernah melihat singa secara langsung. Jadi mergo gak iso bedakne lanang karo wedoke, dhek akhirnya sing digambar sing ngene iki kabeh bersurai. Jadi lanang kabeh. Tapi dalam teori simbolisme kenapa simbolisme singa yang digunakan? Contohnya mana selain ini itu ada istilah kalau teman-teman pernah dengar singgasana. Singgasana itu sebenarnya dari kata singa asana, tempat duduk singa. Soalnya orang dulu kenapa singa yang dipilih yaitu tadi karena dia simbol perlindungan, kewibawaan itu yang diambil dari singa. Makanya dia ditaruh di sini. Singa juga merupakan simbol lain dari bodhisattva. Karena bodhisattva itu contoh perlindungan dharma atau Buddha pada makhluk hidup yang ada di dunia. Makanya tokoh singa yang diambil. Itu yang ada di sini. Sebenarnya candi dulu banyak, nggak cuman di Ngawen, di Jogja pun ada bekasnya Candi Singo, tapi sayangnya candinya sekarang sudah lenyap. Cuman salah dua singanya itu masih tersimpan. Hampir mirip dengan ini, bedanya di bawahnya ada sosok manusia kecil. Mas, kalau bentukan singa kayak gini nih, di negara yang berbeda-beda wajahnya beda-beda apa siapa sih Mas? Oh, wajahnya memiliki karakter yang beda-beda meskipun mirip. Kalau ini dari mana Mas? Kalau ini mirip dengan yang dari negara mana? Sini mirip dengan Jawa. Dan agak lebih mirip lagi dengan yang dari Sri Lanka atau Cina. Kalau singanya enggak, agak memiliki perbedaan dengan yang di India. Kalau di sini. Berarti dari Sri Lanka ya? Berarti ini nyontoh dari Sri Lanka ya? Nah, kebetulan dulu waktu Mataram kuno itu memang intensnya dengan Sri Lanka. Kayak contohnya Abhayagiri Wihara itu juga diperuntukkan untuk para biku yang dari Sri Lanka. Terus Plausan itu juga biku-bikunya dari Sri Lanka. Informasi dari prasasti sih seperti itu. Prasasti ini Nah, itu kurang lebih soal singa yang dari Ngawen. Dan itu kenapa singa-singa itu yang diambil di sini. Jadi dia selain menjadi stamba atau penopang pilar, dia juga sebagai jaladwara, pancuran banyu. Jadi ini lambene iki biyen mili banyu. Kayak Singapura ya. Ya, ya. Kenapa itu posisinya berdiri? Posisinya duduk. Ya, dia karena sebagai simbol penjaga.
Makanya di setiap sudutnya dia digambarkan berdiri. Di Candi Kidal pun dia juga berdiri. Apa ini ya? Berdiri diistilahkan Lagi birahi dengan mungkin apa ya? stamba. Posisi Orang birahi. resmi. Soalnya ininya berdiri. Ya, singanya Mas yang berdiri. Oh iya, kalau yang bawah ini mohon maaf. Jadi kenapa dia selalu digambarkan ereksi juga seperti itu. Jadi menggambarkan sebuah semangat Perkasa. makanya setiap simbol penggambaran hewan itu hampir keseluruhan baik gajah, singa, Kuda. terus kuda itu dia ditampilkan dengan ketika pose ereksi bukan singanya lagi nafsu bukan bener ada benernya sih Pak, singanya lagi nafsu tapi nafsunya itu lebih keinginan nafsu untuk mentalnya dia itu termotivasi bernafsu untuk memperbaiki diri atau gawe awake luwih apik, bernafsu untuk belajar terus hal-hal yang positif. Nafsunya Orang kaya sing nafsu dan gede. Tapi yang melihat bukan jadi Itu maksudnya. Tapi ini juga karena fungsinya ya Kak. Itu tadi kan selain penumpang juga Nah, ini sebagai lucu. alat bantu. Kalau dia duduk Orang ini serem bisa. loh. iya juga. Bener kok katanya. Ya, jadi itu kurang lebih soal ngawen. Jadi yang di sini yang sudah dipugar itu candi 1, 2, 4 yang sudah dipugar. Ini candi Nah, 2 ya? Ini candi 2, yang satunya ada di sebelah. Ada lagi teori lain di Candi Ngawen itu pembangunannya berbeda. Maksudnya pembangunan berbeda. Candi 1, Candi 2 dan Candi 4 itu dia memiliki denah yang identik. Jadi kalaupun dia berdiri utuh, bentuk atasnya itu hampir sama dengan ini. 1 dan 4. Sedangkan candi 2 dan 4, candi 3 Sama 1? 1 sama 5 itu memiliki struktur yang berbeda pula. Terus beberapa teori lain juga mengatakan jika candi 1, 3 dan 4 itu dibangun lebih dulu. Oh, beda era pembangunan. Beda era pembangunan. Kenapa beda era pembangunan? Dia dibedakan dari bentuk kelipet yang berada di samping ini. Kelipet ini kan memiliki ciri Jawa Tengah awal, Jawa Tengah pertengahan, sama Jawa Tengah masa akhir. Jadi seperti itu. Jadi yang di situ merupakan candi-candi yang dari Jawa Tengah awal. Yang ini. Ya, ada lagi teori ini juga ahli sih sebenarnya yang mengeluarkan teori. Saya sampaikan tapi nanti jenengan yang menilai. Ini belum tentu benar juga. Si Dumarsai itu pernah berteori kalau Candi Ngawen ini dulunya merupakan candi Hindu. Ada nandinya bukan sih? Bukan, Tadi nandi di depan itu tuh nandi bukan? ternyata iya, di sini ada nandi sama yoni. Kalau teman-teman sudah keliling, di situ ada nandi yang sama yoni tapi ditemukannya sebenarnya di luar komplek. Oh. Terus dikumpulkan di sini. Dikumpulin di sini. Iya, Pak. Ya, betul. Nah, Mas Yosi, Siwa Hindu apa bukan? Ditanya dia. oh yang di sini dulu. Heeh. Iya, kalau di Jawa kebanyakan siwa itu. Nah, ini teorinya dari Dumarsai. Kalau 1, 2, 3 dan candi 1, 3 dan 5 itu candi Hindu. Ini 1, Dumarsai 3, yang 5. mengatakan. Kenapa seperti itu? Dia beranggapan karena di sini itu ada 3 relung samping. Oke. Oh ya. Dianggap relung sampingnya itu ada Durga, Ganesha, sama Agastya. Agastya itu dari Dumarsai. Tapi jika kita melihat candi-candi yang sudah banyak dipugar sekarang, candi Buddhis pun juga memiliki 3 relung seperti itu. Apakah teori Dumarsai benar? Siapa tahu. Saya kembalikan ke teman-teman. Orang kayaknya. 35 ya. 135. Ini kemudian disisipkan di antaranya tadi. Ya, terus kemudian disisipkan di antaranya dia di kemudian hari menjadi candi Buddhis. Ini yang dari Dumarsai. Kalau kita lihat pas pertama candi awalnya kan berarti kan ada komplek yang dengan jarak yang lebih gede. Jaraknya agak panjang, terus di tengahnya disumpeli 2 itu Disumpeli. kenapa bentuknya pun juga memiliki perbedaan. Jadi yang candi 1, 3 dan 5 itu masa Jawa Tengah awal, yang ini masa Jawa Tengah pertengahan. Ini Ngawen nama lama apa nama baru? Ngawen. Nama baru. Berarti. Soalnya nama lamanya di sini belum ditemukan pasti. Tapi si Kasparis sempat mengajukan teori juga kalau ini itu merupakan yang dimaksud dari Perkawinan apa? itu Bukan. perkawinan. Apa para kawi? Kawian. Yang hutan bambu di Prasasti Kayumungan itu loh. Srimat Wanuwana.
Sri apa? Srimat Vanuana. Jadi hutan bambu itu teori dari Kasparis. Tapi pada akhirnya teori itu dibantah. Kalau Srimat Vanuana yang dari Prahasti Kayewungan itu yang dimaksud bukan Candi Ngawen. Tapi antara Candi Mendut atau Candi Brojonalan atau Candi Pawon. Gitu. Jadi kalau teori-teori itu banyak, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Jurnal-jurnal juga banyak mengenai ini, terus bisa dipikirkan sendiri mana yang lebih pas untuk nalar yang sekarang. Nah, candi ini perbedaan lagi dengan candi lain. Biasanya candi itu kan memusat. Kalau nggak memusat dia memanjang. Maksudnya memusat dan memanjang itu jadi bentuknya siji sing utama di tengah, terus di sekelilingnya ada candi-candi kecil. Atau satu yang di paling atas yang lebih gede, terus di depannya ada candi-candi kecil lagi. Nah, Ngawen itu enggak, dia itu berjajar. Jadi urutannya nyamping. Kebetulan Kenapa? nah itu yang kita belum tahu. Ini arah hadapnya kok beda sama yang candi lain. Ini hadapnya ke timur, kalau belum pindah loh. Apa timur? Timur kan Bu? Timur sana. Arah hadap candi itu dilihat dari pintunya. Pintunya menghadap kemana? Bukan cara sembahyang. Kalau dalam istilah teman-teman atau secara umum, arah hadap candi itu yang buat patokan pintunya madepnya nyandi. Ini madepnya nyandi. Jadi kayak lo wong Jawa ngomong omahku madep ngidul gitu. Jadi kan rumahnya pintunya menghadap ke nah itu yang dibuat analogi arah hadap candi. Kenapa singanya bentuk rambut sama kepalanya itu mirip kayak kala? Kenapa mirip sama kala? Di Buddhis juga ada salah satu cerita, kitabnya saya lupa. Selain kala itu memiliki nama kala, Kertimuka, dia juga memiliki nama lain sebagai Singamuka. Makanya wajahnya itu kayak singa. Jadi bukan singa yang mirip kala, tapi kala yang mirip singa. Ya, Singamuka istilah. Itu ada ceritanya agak panjang. Iya, kala itu yang biasa. Kadang teman-teman itu sering tertukar atau sering rancu antara kala makara istilahnya. Jadi kala makara itu dianggap kala, kala makara itu kala kuwi. Tapi sebenarnya kala itu kan gini. Kalau naik hadiah ya jangan semua. Ambruk. Ini permisi ya, saya di atas ya. Nanti teman-teman kalau pengen naik daftar ke bapaknya. Kalau kala itu yang di atas, yang ini namanya kala. Kenapa dalam banyak istilah itu disebut sebagai kala makara? Kala itu yang di atas, terus dia ini kan nyamping ke samping. Nah, yang di sosok di bawah ini yang disebut makara. Makanya kala makara itu kala terus makara. Jadi kalau menyebutkan kala makara itu bentuknya berarti satu set. Kala dan makara. Ada lagi selain makara seperti ini, ada yang disebut kala merga. Merga itu oh bukan, idang. Merga. Enggak tahu India masih pakai merga atau enggak Pak? Untuk idang. Untuk kala makara. Ijang. Kalau ini makaranya sama. Nah, merga. Nah, nanti kalau naik di dalam teman-teman akan lihat arca Buddha. Itu bukan dalam catatan tadi dia bukan in situ ya. Terus lantainya masih tanah. Soalnya dulu juga nggak ditemukan lantai yang di bawah dan batuan isi yang untuk ruangan itu juga nggak ditemukan, makanya di semen. Kalau sekarang udah nggak boleh. Itu kan tadi soalnya kami lihat bukan batu kotak-kotak kan Kak Yos, jadi kayak batu kali bulat-bulat terus kok di semen gitu. Iya, pemugaran waktu itu. Mungkin buat yang biyen paling diprotesinya apa candine tadi bukan-bukan terus akhirnya maksa mugar ya ngono tadi. Makanya kalau pemugaran jangan dipaksa. Kalau itu lambang itu apa ya, Pak? Iya. Mas. Iya. Untuk vandalisme, melindungi vandalisme.
kena semuanya yang di luar. Kalau yang itu apa ya? Yang atasnya itu kan ada Yang kayak di atasnya Kak. lambang Ada itu. ada wajah. Ada wajah orang gitu. Oh itu. Nah itu kalau di Buddhis disebut sebagai Maya Dewi atau Dewi Keberuntungan. Kalau di Hindu, candi-candi Hindu, dia disebut sebagai Laksmi. Dia juga diletakkan di atas pintu atau lorong untuk Dewi Keberuntungan. Bukan Maya Dewi ibunya Gautama. Itu memiliki sosok yang lain lagi. Bukan Maya Dewi Gautama. Makanya dia lambangnya juga sama. Tapi intinya dia untuk simbol keberuntungan. Dia sering kalau di Candi Kalasan, terus Candi Sewu, terus di Prambanan, dia diletakkan di lorong-lorong. Dewi-dewi seperti itu. Ada lagi yang seperti itu tapi cuman wajah tok. Yang paling menonjol itu di Candi Gebang, terus Candi Dieng. Dieng itu ada di Bima. Kalau seperti itu tapi kalau cuman muka tanpa tangan disebut sebagai relief kudu. Jadi cuman wajah tok yang keluar. Oke. Nggih. Iki jendela mboten bolong iki benang ini. Niki dulu kalau kopdar sebenarnya ada arca. Itu relung. Jadi arca-arca kecil gitu di bagian luar. Kalau candi Hindu saya dapat menjelaskan, kalau Buddhis kan dia masing-masing pantheon beda-beda. Iya. Makanya ada relung-relung. Jadi yang ada suara gitu ya. Iya. Nah di Hindu mungkin Nandi Swara Mahakala. Kalau di Buddhis oke. Copot sepatu nih. Copot lah. Copot lah. Contoh lo, kasih contoh Fadel. Aku munggah mau tak copot tuh. Terus apalagi simbol Kasihin bom. kesini teman-teman. Di sini ada lagi gajah. Ini beberapa simbol hewan dalam Buddhisme. Gajah. Gajah itu juga merupakan apa? Tumpahannya apa ya bahasa rada halus? Wahana. Wahana dari kalau di Buddha Mahayana itu wahana dari Aksobhya. Kira-kira kenapa kok diambil simbol gajah? Kuat. Nah, gajah itu melambangkan kekuatan. Tapi kenapa gajahnya nggak ereksi kayak itu? Tadi katanya binatang ereksi semua. Nah, ini karena reliefnya dia dari samping, Mas. Beda kalau madem jenengan ereksi paling ya. Lagunya sekali. Nah, gajah tadi bapaknya sempat ngomong kalau dia mudah dilatih. Gajah dalam Buddhisme itu ada dua jenis. Gajah yang abu-abu sama gajah putih. Selain simbol kekuatan, gajah juga merupakan simbol mental. Gajah abu-abu itu merupakan simbol mental yang belum terlatih. Jadi dia memiliki kekuatan besar, tapi yang mentalnya ini gak dilatih, dapat merusak lingkungan atau dirinya sendiri. Sedangkan gajah putih kan juga digambarkan ketika Buddha mau lahir ke dunia dari mimpi Dewi Maya, itu kan ketika turun dari surga Tusita dari gajah putih. Nah, gajah putih itu merupakan simbol dari mental yang sudah terlatih. Jadi dia mudah diatur, dikendalikan, setelah itu pikirannya juga akan gampang dikendalikan. Jadi itu singkat mengenai gajah. Ini masih nanti akan memiliki banyak arti di beberapa tempat yang lain. Jadi tidak dapat disamakan dengan candi-candi Hindu, juga tidak dapat disamakan dengan patung-patung yang gajah. Terus bawahnya ada singa, pernah lihat? Nah itu nanti juga memiliki arti yang lain. Dan itu ada pembahasan lain lagi. Jadi jangan digunakan pakem ya. Ini simbolisme ini tergantung penempatan, perfungsian, dan konteks situsnya seperti apa. Jadi gitu. Mas Bro, satu lagi. Kalau tadi pakai teorinya Dua dapat piring. satu Demarsi nggak apa-apa, kaos juga. Kan Hindu kan. Hindu itu kan udah dimulai yang pertama, tapi ada singanya lebih kecil dan ini singanya lebih besar. Apakah pengembangan singa yang di Buddha ini mengikuti singa yang di ini, atau dia sebenarnya sendiri Persimbolan aja? singa paling awal bukan dari India, tapi dia ngambilnya dari Mesopotamia.
Jadi peradaban itu terus berkembang dan dia akan diadopsi oleh peradaban lain dan disesuaikan dengan tempat di mana peradaban itu berkembang. Jadi kita tidak bisa mengeklaim sebuah peradaban itu berasal dari mana, terus kita mengikuti dari mana, itu enggak. Karena peradaban itu manusia itu selalu dinamis dan dia berinteraksi dengan yang lain terus mengambil. Ini kayaknya positif nih, tempatku terus diambil. Terus nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak bisa diklaim. Pojok kita singa nih. Oh iya, itu singa terus di bawahnya ada orang. Itu juga merupakan simbol perlindungan. Dimana ketika manusia sudah tidak dapat mengatasi keadaan mentalnya sendiri, dia akan berlindung kepada singa atau kepada bodhisatwa. Itu kenapa dilambangkan di bawahnya orang bawa tameng. Terus di atasnya ada singa. Itu kinara sama kinari, penyanyi surga, burung, manusia setengah burung, hibrid. Jadi tubuhnya burung, kepalanya manusia. Di surga tugasnya dia nyanyi, di sana tugasnya dia membuat kidung atau apa ya, syair-syair begini. Nah teman-teman yang nggak bisa lihat sekarang itu di atas itu kan ada relief Ghana. Nah dulu ketika awal penemuan dan pemugaran penggalian di sini, dia itu di atas itu ada kait-kait perunggu. Jadi besi-besi perunggu sekitar 10 sampai 15 cm yang diletakkan di situ, dia nekuk-nekuk gitu. Jadi ada besinya. Di luar enak sini metu nyang jogo gitu. Buat apa? Fungsinya setelah diteliti itu di Borobudur ada relief yang sama. Dia antara dua. Jadi kalau enggak dibuat gantungan kain, dia itu buat gantungan lonceng. Oh, I see. Ya. Nah, kalau di sini posisinya di paling atas yang di Borobudur itu digambarkan jika posisinya di pelipit atas itu dia untuk lonceng. Jadi lonceng itu akan bunyi ketika ada angin. Ya, dia akan bunyi. Terus ketika loncengnya bunyi, burungnya itu nyanyi. Kan gitu. Ibaratnya seperti itu. Mana? Oh, yang sama terbang itu. Oh, bukan. Itu merupakan Apsari. Apsara dan Apsari. Jadi para dewi fungsinya sama. Kalau yang burung tadi dia merupakan penyanyi. Kalau Apsara dan Apsari ini pelayan di surga. Dia bukan naik tapi digambarkan di atas awan kan terbang. Yang mana mas? Awan. Posisi seperti itu, posisi kaki seperti itu melambangkan kalau dia itu sedang terbang. Dapat apa ya? Dapat nanti bisa teman-teman simpan dan dapat buktikan apakah relief-relief seperti itu menggambarkan sesuatu yang terbang, nanti dapat dibaca di relief-relief cerita. Kalau yang itu mas, relief yang begini kaki atasnya kinara-kinari sama Hapsara-Hapsari itu seperti laki-laki kakinya ditekuk, tangannya diangkat. Ah, itu Ghana. Yoni. Oh Ghana. Ghana. Nah, yang ditekuk-tekuk itu yang dulunya ada loncengnya. Besinya itu melingkar terus berakhir di sampingnya kala depan itu. Selalu Muter berarti ya. Ya, yang muter. Besinya masih ada di foto waktu pemugaran awal. Terus ada lagi, dia gapuranya di sini terpisah atau gapura semu. Kalau di candi lain, Sejiwan yang memiliki gapura terpisah. Di waktu tahun 1927 mereka Belanda itu ya rada bingung kok gapurane misah, karena baru ini yang baru diketemukan. Dulu awalnya ya kayak gini, cuman kaki. Ya. Ya, itu sangka. Ini bejana istilahnya. Saya lupa ya istilahnya. Biasanya dibuat naruh apa di dalam bejana? Air dan kemudian di atasnya akan tumbuh teratai. Oh, jadi ini teratainya Ya, ini teratai. Oke. Istilahnya saya lupa, dia istilah ikonografisnya saya lupa. Terus ini ada sangka. Sangka itu tidak selalu di candi Hindu atau tidak selalu di candi Buddha, tapi dia universal.
Di sampingnya sangka ada sayap. Dan sayap ini kalau teman-teman hitung, sayapnya itu ada 8 buah. Itu Sang- kaki mas, gimana 1, 2, 3, 4 gimana 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kenapa ada 8? Angka 8 itu kalau dalam Buddhisme diidentikan dengan jalan kebenaran berunsur 8. Yang dapat menjelaskan ada yang lebih tahu dari saya. Kalau saya nanti menjelaskan di sini ngelangkai. Nanti tanya sendiri kepada Tasilani. Itu. Kenapa dia sangka-sangka itu simbol suara? Jadi bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain atau orang-orang di sekitar kita. Jadi kayak gitu. Kenapa sangka dan sayap yang dipakai? Masuk. Ini sama kayak yang tadi ya? Sama. Kalau yang ini apa nih? 2 sosok ini apa? Nah, ini saya masih belum tahu apakah ini merupakan relief naratif. Yang maksudnya naratif itu dia memiliki cerita atau dia relief ornamental, itu saya belum tahu. Ini kayak payung bukan sih? Iya, dia payung. Terus ini kan ada orang. Jadi saya belum dapat menjelaskan ini. Belum tahu. Kalau teman-teman nanti suatu saat menemukan itu bisa di-share. Sepertinya itu, atau mungkin kalau ada yang perlu diskusi lagi nanti bisa tanya. Gambar dari singa juga ya Mas? Iya, ini kaki singa. Tapi singanya udah nggak ada. Apa hilang? Singanya patah hilang. Ini kan patah dia. Jadi semua sisi ada singanya. Iya, ada singa. Itu gambar gajah yang di situ mirip sama gajah yang di Watu Gilang yang di apa namanya? Persis kan? Iya, Watu Gilang. Iya yang Watu ada. Gilang itu kan juga ada kuda bersayap, ikan. Itu juga simbolisme. Nanti kapan-kapan kalau kita ke Watu Gilang bisa bahas itu. Nggih, niki sami kali niku wau. Dadose niki kula dereng semerep. Maksude napa mengki nggih timbangane kulawon. Iya. Kalau dari bentuknya dia sepertinya kayak bodhisatwa, tapi kurang tahu. Iya, itu dia teratai. Biasanya kalau bodhisatwa dia dikenalinya dengan laksana atau lambang yang berada di tangannya atau di atas teratai ini. Gitu. Tapi jarang banget bodhisatwa itu diletakkan di bawah. Nah, ini gambar apa saya masih Karena kan kalau di Candi Hindu kan mereka juga banyak dewa-dewa yang pakai teratai. Iya. Iya. Terus atasnya Nah, ini juga apa ya? Mungkin teman-teman pernah dengar mengenai kala yang memakai rahang bawah itu candi-candi Jawa Timur atau candi-candi yang lebih muda. Pernah dengar seperti itu? belum. Kalau yang Berarti ada tidak rahang- mendengarkan nih tadi. Kalau. tadi kan Barusan ngomong. iya. Jadi gimana? Kalau Dulu itu punya teori rahang bawah. ini dari Vogel. Kalau candi memiliki rahang bawah itu merupakan ciri khas dari iya, Jawa Timuran. Tapi ketika setelah banyak pemugaran, banyak dilakukan penemuan di sini, di Jawa Tengah pun memiliki bentuk kala yang memiliki rahang bawah. Terus apa yang membedakan dengan kala yang di Jawa Timur? Ada yang pernah main ke candi-candi Jatim atau lihat fotonya, lihat YouTube gitu? Di Singosari. Ya, Singosari contohnya. kalanya ada jarinya nggak sih? Ya, ini jari, cakar. Cakar. Kalau di Jawa Timur itu kalanya lebih menyerupai wajah raksasa. Jadi punya hidung, punya mata, ini juga punya hidung, punya mata, tapi ini kan lebih mirip kepada singa. Daripada daripada kala. Makanya yang di samping itu bukan tangan. Kalau Jatim kan yang salam 2 jari atau yang metal. Itu kan Jatim ada yang tangan jari 5 itu ada. Kalau di Jawa Tengah dia lebih ke hewan. Makanya kalau teman-teman main ke Candi Barong, ke sini, terus Morangan, terus ada lagi Plaosan, Perwara, itu kalanya pakai cakar di samping, bukan jari tangan. Makanya di Jawa Tengah itu lebih ke arah hewan, kalau di Jawa Timur itu lebih ke raksasa. Perbedaannya lebih detailnya di situ. Untuk menyempurnakan dari Vogel dulu.
Nah itu atap 1, nanti ada lagi atap 2, atap 3 kalau dia komplit. Di sini masih ada yang belum terpasang, di atas itu ada pagar langkan. Jadi dia ada pagar di luar. Di atas itu keliling. Itu aslinya itu ada pagar. Ya, aslinya ada pagar. Di situ kan kalau kita melakukan pencarian atau pemugaran ulang, di atas itu kan ada nap-napnya itu, Pak. Takik-takiknya gitu. Nah, di situ dapat diturut. Kalau dulu bekasnya apa bisa dilihat. Pas apa enggaknya gitu. Ya. Mas, kalau itu relief yang bawahnya kala itu apa atau penggambaran apa itu? Oh, sama kayak yang di sebelah. Itu bunga atau apa itu? Hapsara. Kalau itu bunga. Yang atas bawahnya kala itu tepatnya bunga. Oh, Terus di bawahnya lagi ada hapsara. atasnya Hapsara sama. itu bunga itu? Bunga. Oke. Bunga apa kayaknya bunga matahari deh. Kayaknya loh. Bukan teratai. Tapi kurang tahu. Sepertinya matahari. Iya, matahari. Kalau yang atas sendiri yang Dewi tadi itu bukan yang Dewi. Oh, bukan, itu beda lagi. Sosoknya beda lagi. Beda ya. Kalau yang Dewi biasanya di relung yang dia dapat dimasukin. Kalau yang itu Buddha berarti. Oh, lebih ke bodhisattva. Bodhisattva. Ya. Itu dia di kayak semacam apa itu? Atap atau ular itu? Oh, yang mana? Kan itu atasnya yang mengelilingi beliau itu. Yang sampingnya itu makara tadi. Oh, makara. Tapi dalam bentuk variasi yang lain. Oh. Jadi makara itu tidak selalu bentuknya gajah. Kadang juga dia juga digambarkan sebagai suluran atau ranting-ranting bunga. Makara ya. Ya. Nah, nanti ada lagi penjelasan simbolisme kenapa makara itu mengarah keluar dan di dalamnya itu ada arca dewa, itu ada pembahasan lagi. Nanti di mata kuliah selanjutnya. Tingkat 3 ya Mas. Sebenarnya menanyakan berkaitan dengan relief yang ada di tengah sana dan sini, itu penemunya tokohnya siapa, kemudian adegannya apa saja. Nah, yang di sini kebetulan saya belum tahu, Pak. Oke. Jadi saya nggak bisa penggambaran kala yang lebih gede. Kalau tadi kan cakarnya semu. Nah, ini yang cakarnya lebih mantap. Kenapa menjadi berbeda? Apanya? Di sini punya 5 cakar, sedangkan di sana tidak. Untuk cakar ya. Ya. Dia lebih ke dekoratif, Pak Jo, kalau ini. Nanti tapi beda lagi kalau yang kasus di Jawa Timur. Kalau Jawa Timur kan karena dia raksasa, jadi tangan ini tangan jari manusia. Nanti ada simbol lagi mudranya yang kenapa dia 2 jari, kenapa dia 5 jari, kenapa dia gegem. Itu di Jatim beda. Kalau ini kenapa di sini ada, di sana ada, mungkin karena dekoratif. Hanya karena alasan dekoratif. Nah, dia kenapa cakar? Karena itu tadi, kalau di Jawa Tengah lebih mengarah kala itu simbolnya ke singa muka wajah singa, bukan keriting betul. Banyak faktor untuk kenapa candi rusak, Mas. Jadi candi itu kan cuma dikaitkan pakai takian. Jadi candi itu kalau dulu tidak ada perawatan rutin, di tempat kita itu kan rawan banget gempa. Jadi contohnya Candi Sembadra yang 4 tahun lalu saya ngerjain itu, dia itu pernah dibongkar sama Belanda 1920. Tahun 2018 dia itu sudah bergeser. Jadi masing-masing batu itu bergeser antara 3 sampai 5 cm. Bayangkan itu terjadi selama ratusan tahun. Jadi geser sidik suwe-suwe ambruk. Tapi sama masyarakat di zaman itu enggak ada perbaikan gitu. Nah, kalau dia masih digunakan dia akan diperbaiki. Di waktu ditinggalkan semua. Bener-bener ditinggalkan karena kenapa? Perawatan candi itu juga mahal. Ketika masyarakat di sini sudah tidak ada penganutnya, sudah tidak ada penganut Hindu ataupun Buddha, kotak amalnya kan kosong. Jadi mereka akan meninggalkan candi itu, udah bramonone dhewe lah ngurusi candi dhewe, ngangkati waktu kan ya enggak mungkin.
Dan ketika umat sudah tidak ada, candinya ya terbengkalai, ditinggalkan, lama-lama alam yang menentukan nasibnya. Berarti mereka nggak pindah kampung gitu, nggak karena bencana alam terus pada pindah gitu. Enggak, lebih mungkin karena mereka awalnya Bosan. bukan Atau bosan ganti sih, Mas. agama. Oh, ganti agama itu mungkin jauh setelah itu. Dan di sini dulu mungkin banyak faktor juga kenapa masyarakat itu, ya salah satunya untuk perawatan lah. Dan kemudian lagi wong-wonge wis gak ono sing menganut bener-bener kesini terus gitu. Berarti kan Hindu terus ganti Buddha terus kan gitu. Oh enggak, Hindu dan Buddha dulu Barengan. bebarengan. Dia tidak pernah tergantikan. Contohnya Prambanan Sewu, dia kan dibangun semasa. Kalasan, Sari, terus Sambisari itu kan juga semasa. Jadi di masa itu tidak ada bar Hindu terus Buddha, enggak. Dia memang semasa di waktu itu mereka berdua berdampingan dan tidak ada perselisihan di waktu itu. Berarti antara penganutan Hindu Buddha itu sama peradaban Islam itu ada jarak kosong. Nah, gitu. itu ada jarak kosong. Makanya itu nanti ada istilah yang dinamakan masa-masa Neolit. Jadi kembali lagi ke kepercayaan leluhur. Kayak contohnya situs-situs Candi Cetro, Sukuh, itu kan sudah tidak Hindu ataupun Buddha lagi. Dia juga bukan Islam, tapi lebih kembali ke kepercayaan leluhur dulu, nenek moyang yang dipuja di situ. Jadi kalau di istilah arkeologi itu ada puncak di mana ketika peradaban itu mau berganti era, dia akan cenderung kembali ke peradaban asli. Jadi balik ngeriset maneh, terus baru peradaban baru yang tampil. Itu karena rajanya ganti atau gitu. Enggak, kayaknya lebih ke masyarakat. Bosan gitu. Iya, jadi rojone waktu itu Majapahit ini kan bener-bener goncang nih. Mereka di dalam itu sudah sibuk ngurusin bondo, rebutan tahta sama keluarganya sendiri. Terus rakyatnya rakopen, masyarakatnya gak kopen, ya masyarakat golek peralihan tempat untuk curhat kepada dewanya sendiri. Berarti ini murni ditinggalkan terus. Murni ditinggalkan, bener-bener murni ditinggalkan. Selain gempa tadi, gunung api juga karena ini awalnya juga tertutup. Terus kenapa arca-arca di situ lehernya patah, tangannya patah gitu kan? Atap di sini tuh kan batu tuh Mas. Ambrol. Ketika dia runtuh, nyebloki reca di ngisor ya ambiar. Jadi itu analoginya untuk beberapa batu. Selain dia buat souvenir loh ya, beberapa tempat memang arca itu buat souvenir. Oh, kalau posisinya patungnya di atas terus lehernya patah dan lain. Iya, leher kan soalnya bagian paling rentan. Makanya kayak Pelawasan itu, kalau ini kan kita lihatnya Candi Batu nih. Kalau Pelawasan yang pendopo itu kan kayu atasnya. Dan kayu dulu itu nggak kecil-kecil kayak sekarang, gede-gede. Kita dapat lihat umpaknya gitu sekitar 30 sampai setengah meteran kayu balokan itu. Nah balok segede itu ketika menibani reco, gitu ke. Soalnya kalau patahan arca dia bener-bener sengaja dipatah, dipalu atau dipahat, dipatah pakai tatah gitu, dia kan kelihatan. Beda kalau patahannya alami, abstrak gitu kan patahannya. Kayak arca-arca Borobudur itu relatif halus, soalnya pancen diketok digawe souvenir kok. Sengaja. Sudah mau diajak foto ya? Wanita perempuan Ini yang jendela tengah 4 orang. sama, itu Apsari sama kayak yang ini. Oh, Sami itu. Sami. 4 aja kan. Ya, 4. Sudah mau diajak foto katanya.